Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah subhanahu wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran jazila wa ba'd. Syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermuajah kembali di Kamis pertama di bulan Muharram ya, 1446 Hijriah. Semoga kita senantiasa dilimpah curahkan keberkahan. Kita tetap istiqomah dalam melaksanakan amal-amal Islam insya Allah. Nah, sore ini kita lanjutkan bahasan kita. Kita masuk pada surah Al-Kahf ayat 28 ya. Boleh tanya dulu Pak Ustadz. Ya, silakan. Kan ada yang bilang kalau kenapa mesti belajar apa itu nahwu dan lain sebagainya, kan di Quran ada tafsirnya. Apa jawaban kita? Oh ya. Nah, kalau Allah menurunkan Al-Quran dengan Arabiyah, dengan bahasa Arab ya. Nah, tentunya di sana banyak sekali kita dapati terkait dengan penjelasan itu ya. Kenapa Allah turunkan dengan bahasa Arab? Di situ disebut Allah liqaumi ya'qilun ya, untuk kaum yang berpikir atau untuk kaum yang berakal. Ya, menunjukkan bahwasanya kita ini tidak akan pernah tahu rahasia besarnya kalau kita tidak berusaha untuk menjaga keilmuannya dengan mempelajarinya di situ. Kalau Allah menyebut dengan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun ya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Kami ini dalam bahasa penafsiran kan ada kontribusi malaikat, ada Rasulullah, dan ada kita semua gitu ya. Nah, kalau kita turut menjaga, kita mengerti terkait dengan apa pernak-pernik dan ilmu alat dari bahasa itu, tentunya itu salah satu di antara unsur kita turut menjaga. Jadi turut menjaga tidak hanya menghafal, tapi kita juga tadi memahami dan punya basic yang lebih baik di situ ya. Kenapa demikian? Karena tidak semua dan bahkan kita dapati penafsiran itu tidak menggunakan bahasa terjemah, tapi penafsiran itu menggunakan bahasa asli gitu ya. Ya, ya, kita ambil contoh. Kalau kita mengenal fi'il amr, kata kerja perintah di situ ya. Nah, kalau perintah itu wajib untuk orang kedua, berarti juga wajib untuk orang ketiga. Kita ambil contoh begini. Wanita disuruh mengenakan jilbab. Jilbab bagi wanita wajib, mata auratnya jelas ya. Jadi semua kecuali muka dan telapak tangan gitu ya. Nah, kalau ada perintah begini kemudian lanjutannya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Nah, itu kalau diterjemah hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke dadanya, kan begitu ya. Nah, itu kalau diterjemahkan memang hendaklah. Itu kalau orang menafsirkan dengan kata hendaklah dengan bahasa terjemahan, itu boleh jadi dia akan menyimpulkan bahwasanya oh yang menjulurkan jilbab ke dada itu hanya saran loh, bukan wajib gitu ya. Tapi kemudian kalau kita kaitkan dengan perintah dalam bahasa Arab tadi, jadi meskipun untuk orang ketiga, tapi ini juga jenis amr gitu ya. Jadi kalau untuk orang kedua adalah wajib, maka kalau untuk orang ketiga juga sama. Nah, kenapa kemudian Allah menggunakan perintah untuk orang ketiga? Karena waktu itu wanita tidak hadir di saat ayat itu turun ya. Nah, yang ada adalah laki-laki di situ. Jadi tugas mereka menyampaikan. Jadi kewajiban mereka laki-laki ini kewajibannya menyampaikan pada wanita, pada istri mereka gitu ya. Ya, nah pelakunya yang akan melaksanakan tugas ini kan perempuan-perempuan itu gitu ya. Ya, jadi artinya perintah itu tidak hanya untuk orang kedua, tapi perintah bisa juga untuk orang ketiga. Masalahnya kalau diterjemahkan, kalau ada perintah-perintah untuk orang ketiga dalam bahasa kita terjemahannya ya seperti itu. Hendaklah begini dan begitu gitu ya. Jadi tidak ada langsung yang memerintahkan langsung dengan untuk seperti untuk mukhotob atau orang kedua, tidak begitu ya terjemahannya. Tapi kalau dalam bahasa Arab tentu sama ya. Jadi perintah untuk orang kedua, untuk orang ketiga tetap sama. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi salah satu di antara pegangan ya. Dan kita sama-sama menjaga, artinya penafsiran tidak difahami dari sisi bahasa terjemah, tapi dari sisi bahasa aslinya. Jadi tetap bahasa aslinya tetap akan menjadi pegangan yang kuat dari kaum muslimin ya. Jadi kalau kita misalkan mendapati Al-Quran, kalau seandainya Al-Quran yang berbahasa Arab itu bisa terwakili oleh bahasa terjemah,
tapi selama ini tidak akan pernah ada Al-Quran yang terlepas dari terjemah. Jadi ayat aslinya tetap ada ya. Nah itu diantaranya untuk menjaga kita, untuk menjaga keaslian Al-Quran ya. Nah, jadi diharamkan kalau ada Al-Quran yang dilepas teks aslinya, ayatnya ya, dan hanya terjemahnya saja tidak boleh begitu ya. Makanya kita tidak pernah mendapati ada Al-Quran yang hanya khusus terjemah saja. Jadi kalau ada terjemah pasti ada teks Arabnya di situ ya. Itu untuk menjaga keaslian. Ya Bu Tuti, mungkin Suaranya tidak kuat. suara Ustaz. Kita tentunya kita bisa kembali pada teks aslinya di situ. Nah, kemudian bagaimanakah kita memahami teks aslinya? Nah, teks aslinya kita bisa pahami tentu tadi terkait dengan apa yang kita pahami dari bahasa itu sendiri. Jadi kalau sedikit banyak kita punya kontribusi dalam hal itu, tentu akan menjadi kebaikan buat kita. Jadi kita termasuk orang-orang yang menjaga di situ ya, yang turut menjaga. Ya. Iya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Mungkin Mas Bu Tuti gini kali, ya kenapa harus capek-capek belajar lagi gitu kan, orang tinggal baca aja kok, tafsir ada macam-macam gitu, terjemah juga ada gitu ya. Kalau itu kan harus dibaca Bu Tuti, tapi kalau untuk salat saya khususnya nih, kalau ingin tahu bisa ngerti langsung gitu. Jadi kalau salat imam lagi baca, kalau kita bisa tahu gitu, langsung nangkap gitu artinya Bu Tuti. Jadi nggak harus Iya, baca kalau bisa gitu. Makanya iya, belajar, Ustaz. orang juga ada yang nanyain sama saya tuh, "Pak Ustadz, loh, Hmm. kenapa harus capek-capek belajar arti apa gitu, nau saraf gitu? Iya baca aja tuh udah terlengkap sekarang, malah perkata juga ada terjemah, per ini juga ada tafsir juga macam-macam gitu, kan nggak dibaca itu aja. Ya kalau dibaca sih Kalau bisa, cuman kalau lagi imam baca gitu nangkapnya nggak nyambung gitu ya. Tapi dengan kita belajar ini Enak, kan kalau membaca bisa bisa nyambung kadang-kadang Ustaz. enak aja baca tafsir. Nah, suara pada udah nggak ngerti kok. Baca tafsir ya tambah keliru lagi, Pak. Tafsir kan udah dijelaskan banget gitu, jadi nggak usah nau sarafnya, maksudnya Ya, gitu. Kenapa kok itu. belajar sih katanya gitu? Kok nggak dibaca Itu aja sih. tafsir itu gitu katanya gitu Pak. Ya. Ya, itu sih nggak betul juga. Ya silakan Ustaz. Ya, kalau kita misalkan di Korea ini kan bahasa Arab menjadi bahasa nasional kedua ya. Ya, jadi Iya. bahasa asing kedua di situ ya, bahasa nasional Oh iya, kedua. Korea Ya. Utara Ustaz. Nah, Korea Korea Selatan. Selatan ya. Kalau mereka ditanya alasannya, Dan suaranya. maksudnya kalau ditanya alasannya ya, ya itu tadi terkait namanya keilmuan gitu ya. Iya, jadi kalau misalkan mereka tidak ada motivasi terkait dengan belajar itu kan misalkan kalau agamanya bukan, mereka bukan muslim ya, tapi punya semangat dalam mempelajarinya, bahkan dijadikan sebagai bahasa kedua kan begitu ya. Itu artinya ya memang ada sesuatu yang memang menjadi tujuan mereka untuk dipelajari. Ya, jadi kalau kita bicara buat apa, ya itu namanya ilmu, itu tidak ada kata buat apa di situ ya. Ya, kalau kita bicara terkait dengan keilmuan. Ya, nah itu sampai mereka itu disyaratkan menghafal beberapa surah Al-Qur'an gitu ya. Ya, padahal mereka bukan muslim. Karena ternyata ketika mereka hafal surah itu juga bisa menambah vocab bagi mereka di situ ya, dalam mempelajari bahasa Arabnya. Ya, nah kayaknya saya pernah share video itu ya. Ya, itu tadi terkait motivasi ya. Jadi bahwasanya mereka-mereka ternyata punya motivasi yang besar dalam mempelajari bahasa itu. Ya, itu seperti halnya misalkan anak-anak di perkuliahan ya, mereka ada yang ambil jurusan A, B, C, D, ya tentunya memang mereka punya kepentingan di situ ya. Tapi kalau dalam syariat itu orang belajar itu bukan semata-mata karena mereka mengejar dunia gitu ya. Biasanya orang itu kalau belajar mereka akan bertanya, belajar ini mau mau nanti mau kerja apa gitu ya. Seakan-akan begitu ya. Ya, nah kalau sudah mau kerja apa sehingga belajar, sebetulnya kalau kita kembali pada syariat mereka belum bisa dibenarkan gitu ya. Jadi yang namanya orang belajar ya lillah karena Allah di situ, tapi tidak sedikit sekarang orang-orang belajar itu karena obsesi mereka, karena ingin cari kerja ya. Katanya ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih layak gitu yang mereka belajar.
Nah, kalau sudah begitu nanti tidak sesuai dengan apa ya, dengan ilmu pengetahuan ya. Ya, karena seringkali atau bahkan sekarang ini kalau menteri pendidikan yang sekarang itu selalu selalu mengkaitkan dengan pekerjaan di situ ya. Ya. Ya, nah kalau sudah motivasinya dunia, ya memang nanti akan berbeda lagi. Yang jelas kan begini dalam syariat, orang kalau ngejar akhirat, dunianya akan ikut gitu ya. Tapi kalau mereka ngejar dunia, akhirnya belum tentu ikut. Ya, tapi itu tadi ilmu pengetahuan sekarang itu seakan-akan diarahkan ketika mereka belajar karena untuk tadi sebagai alat untuk bekerja di situ ya. Iya. Ya, nah itu tadi terkait dengan apa yang kita pelajari ya. Jadi kalau ini mengkaitkan dengan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun ya. Jadi minimal kita termotivasi dengan ayat itu. Ya, jadi Allah sudah menyebut dengan kami gitu ya. Allah tidak menyebut dengan ana, aku di situ, tapi menyebut kami. Artinya kita semuanya diajak untuk punya kontribusi ya dalam menjaga Al-Qur'an. Nah, kalau misalkan kita tahu maf'ul bih itu apa ya, tandanya misalkan oh maf'ul bih itu tandanya fathah misalkan. Nah, kalau ada orang-orang yang jahat ya yang mereka ingin mengganti fathah menjadi kasrah kan sangat mungkin ya. Nah, kalau kita tidak tahu terkait dengan itu, kalau kaum muslimin ya, kaum muslim mereka tidak terkait dengan itu karena dianggap tidak penting, itu akan sangat berbahaya di situ ya. Atau misalkan kita mendapati fa'il, itu tanda fa'il itu dhammah, itu salah satu di antara tanda yang meskipun tidak semua isim begitu karena ada kriteria khusus terkait dengan itu ya. Ya, yang jelas marfu'nya itu pasti, fa'il itu pasti marfu' ya. Ya, nah kalau kaum muslimin mereka tidak ada yang tahu karena merasa dianggap tidak penting, pasti banyak sekali kita akan dapati Al-Qur'an akan diputar balikkan di situ ya. Baru dari sisi harokat saja, belum dari sisi yang lain-lainnya. Ya, jadi kalau kita mendapati kalimat innama yakhsyallaha min ibadil ulama'u gitu ya. Nah, al-ulama'u-nya diganti dengan a saja, al-ulama'a gitu ya. Kalau yakhsyallahu, Allahu-nya diganti, Allah hanya diganti hu gitu ya. Berarti nanti Allahu-nya jadi subjek ya, ulamanya menjadi objek ya. Kalau diterjemahkan Allah takut pada para ulama, nah, itu pasti akan berbahaya. Jadi artinya itu tadi terkait dengan menjaga Al-Qur'an tidak hanya dari sisi menghafal tapi dari sisi keilmuannya ya. Jadi kita tahu oh subjek itu tandanya begini, objek tandanya begitu dan seterusnya. Nah, kalau di Al-Qur'an ini sudah dilengkapi dengan harokat tentu, tapi kalau misalkan tadi kaum muslimin tidak menjaga terkait dengan keilmuannya itu sangat dimungkinkan itu ya. Nah, harokat-harokat itu bisa dibuat berantakan gitu ya. Iya. Ya, jadi ada ternyata manusia yang mereka belajar karena niat jahat di situ ya, dan berniat untuk menghancurkan, jadi sehingga mereka mempelajarinya. Nah, kalau yang berniat menjaganya, ini tentu menjadi hal yang luar biasa ya. Sampai Allah sebut tadi dengan kata nahnu ya. Ya, jadi manusia punya kontribusi dalam hal menjaga Al-Quran. Nah, itu insya Allah kita akan masuk di ayat yang ke-28 dari surah Al-Kahf. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Pak Mazwar, tafadhol dari wasbir nafsak. Sampai di wakaf yang kedua ya. Dunia. Ya. Dunia atau anhum, Ustaz? Ya, sampai dunia. Wakaf yang kedua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum, dan bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka. Bil ghadati wal asyi bil ghadati wal asyi, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Yuriduna wajhah, mereka inginkan keridhaannya. Wala ta'du ainaka anhum, dan janganlah kamu berpaling kedua matamu dari mereka.
turidu zinatal hayatid dunia. Kamu menghendaki perhiasan kehidupan dunia. Ya. Wasbir nafsak, dan bersabarlah kamu, ya, bersabarlah dirimu. Jadi Allah sebut maf'ul bihi dengan kata nafsaka. Ma'alladzina da'una rabbahum, bersama orang-orang yang mereka menyeru Tuhan mereka bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan petang. Yuriduna wajhah, yang mereka menghendaki ridhonya. Jadi wajah di sini wajahnya, tapi kita masuk dengan ridhonya. Wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah matamu terpisah dari mereka. Ya, turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau menginginkan kehidupan dunia, atau di sini karena engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Ya, nah Jadi di sini jangan ada wala ta'du ainak, jangan berpaling matamu dari mereka, ya. Jadi Rasul diperintahkan oleh Allah untuk bersabar bersama orang-orang yang mereka menyeru pada Allah, ya, baik di waktu pagi dan petang, yang mereka mengharapkan ridha Allah. Ya, tapi Rasul tidak boleh berpaling dari mereka karena menghendaki perhiasan kehidupan dunia. Jadi kan begini ya, orang itu kalau berbuat baik, itu harapannya ikhlas karena Allah, ya. Tapi kalau dia berbuat baik karena menghendaki dunia, gitu ya, karena ada dunia yang dia tuju, nah itu yang tentunya akan bermasalah, ya. Ya, makanya Rasul tidak boleh berpaling dari mereka. Jadi Rasul tetap konsentrasi dan memang tetap tadi, karena memang ini bersama-sama di situ, ya, bersama-sama untuk menjaga kesabarannya, ya, terhadap mereka-mereka yang berdoa pada Allah, ya, pada Tuhan mereka, baik di waktu pagi dan di waktu petang. Ya, nah di sini kita dapati dalam kehidupan ini boleh jadi kita mendapati ada orang-orang yang tidak seiman dengan kita, gitu ya, yang mereka juga berdoa pada Tuhannya di waktu pagi dan petang, ya, di waktu-waktu itu. Nah, jadi artinya tadi ini kalau Rasulullah sebagai Rasul Allah, ya, tugasnya la ta'du ainaka anhum, ya. Jadi Rasul tidak boleh berpaling dari mereka. Jadi artinya Rasul akan memperhatikan mereka bagaimanakah caranya menyampaikan dakwah pada mereka, dan tentu bukan karena dunia di situ, ya. Ya, jadi menyampaikan kepada mereka bukan karena unsur dunia. Ya, tapi kalau tadi karena ada unsur dunia maka akan berbahaya di situ, ya. Turu zinatal hayatad dunia. Ya, nah karena jelas sekali terkait dengan tujuannya sehingga kita mendapati ada larangan Allah di lanjutan ayat ini, di ayat 28 ini. Ya, dilanjutkan pada kata wala tuti di situ, ya. Silakan Bu Linda, wala tuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' man aghfalna qalbah. Dan jangan kamu mengikuti orang kami telah lalaikan hatinya. An zikrina wattaba'a hawahu. Dari mengingat kami dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan adalah urusannya melewati batas. Ya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah engkau mentaati orang yang telah kami lalaikan hatinya, ya. An dzikrina, ya, dari berzikir pada kami atau mengingat kami, wattaba hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya, wa kana amru furuta, dan urusannya atau keinginannya benar-benar furuta, melampaui batas. Nah, di sini kita dapati bahwasanya Rasul ini akan mewarnai mereka, ya, bukan untuk diwarnai oleh mereka. Makanya Rasul tidak boleh mentaati orang-orang yang mereka sudah melalaikan Allah, ya. Ya, ya, dan juga tidak boleh Rasul mentaati orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsunya, karena itu dianggap Allah sudah melampaui batas. Jadi begini, Rasul ini diperintahkan mendakwahkan pada semuanya, ya. Jadi mereka-mereka yang beribadah atau yang memohon pada Tuhannya di waktu pagi dan petang, ya. Ya, Rasul tidak boleh berpaling dari mereka karena targetnya adalah untuk mendakwahi mereka. Tapi jangan sampai kemudian keinginan mereka diikuti oleh Rasulullah, ya. Ya, misalkan mereka menawarkan A, B, C, dan D, gitu ya. Jadi mereka akan taat pada Allah ketika Rasul juga mau melakukan ini dan itu, ya. Misalkan kita dapati tawaran
terkait dengan turunnya surah Al-Kafirun di situ ya. Ya kan ada tawaran-tawaran di sana ya. Ya, nah artinya Rasul tidak boleh mentaati tadi terkait dengan keinginan-keinginan mereka, tapi Rasul bagaimanakah caranya agar bisa mengarahkan mereka untuk mentauhidkan Allah. Nah, begitu juga dengan kita semuanya, bahwasanya ketika kita mengajak pada kebaikan, nah boleh jadi tadi ada orang yang memberikan syarat-syarat tertentu ya. Ya, jadi ternyata kalau Rasul syaratnya adalah disuruh menyembah Tuhan mereka sehari dan mereka akan menyembah Tuhan Rasulullah sehari misalkan ya. Nah, itu kan termasuk keinginan mereka yang mesti ditolak gitu ya. Ya, meskipun mereka menawarkan dunia misalkan ya, karena Rasul juga pernah ditawarkan dunia oleh mereka dalam rangka untuk meninggalkan dinul Islam ya. Nah, jadi artinya tantangannya memang tidak ringan ya, pasti sangat berat ya. Nah, di sini ayat ini 28 ini mengingatkan Rasulullah SAW bagaimanakah tantangan dalam dakwah Rasulullah, dan Rasul pasti akan mendapati hal-hal seperti itu. Ya, jadi mereka ada menawarkan dunia agar Rasul bisa meninggalkan dakwahnya, atau mereka mungkin menawarkan keinginannya agar Rasul menyembah Tuhan mereka sehari dan mereka akan menyembah Allah sehari dan seterusnya di situ ya. Nah, itu tadi terkait dengan urusan yang dianggap Allah sudah melampaui batas gitu ya. Ya, jadi tetap Rasul bersabar. Di situ diperintahkan bersabar untuk melaksanakan target-target yang telah dipersiapkan. Ya, jadi kalau tidak bisa menjadikan mereka beriman, minimal Rasul tidak terwarnai di situ. Ya, jadi yang berat adalah terwarnainya seseorang ya. Ya, jadi misalkan kita merencanakan sesuatu, ya di situ kita ingin mewarnai sebuah komunitas ya. Nah, tapi yang terjadi kita bukan hanya tidak bisa bertahan, tapi ternyata kita terwarnai, itu kan pasti akan sangat berat ya. Nah, terwarnai boleh macam-macam, bisa jadi macam-macam ya. Bisa jadi karena mereka menawarkan dunia gitu ya. Jadi sehingga kita jadi terwarnai. Ya, dan ini nanti kalau diimplementasikan bisa terjadi pada banyak hal ya. Jadi misalkan ada pengawas di situ yang dia akan meluruskan apa yang salah ya. Tapi ternyata pengawasnya disuap di situ ya agar tetap berjalan rencana mereka dan seterusnya. Nah, itu juga model-model begitu ya. Ya, jadi ingin meluruskan apa yang salah, tapi ternyata malah dia terwarnai dengan adanya suap itu. Nah, itu bisa terjadi ya. Jadi artinya 28 ini nanti kaitannya tidak hanya dalam hal dakwah, tapi juga bisa dakwah bil hal ya. Dakwah bil hal yang kita maksud adalah orang-orang yang mereka punya profesi tertentu gitu ya. Nah, dan mereka ingin tadi melakukan perbaikan terhadap lingkungan ya. Tapi ternyata ketika mereka berusaha untuk melakukan perbaikan itu, mereka mendapatkan suapan-suapan sehingga mereka tidak jadi melaksanakan tugas mulianya itu. Ya, nah itu tadi dakwah bil halnya hancur karena dunia di situ ya. Ya, nah itu tadi ayat 28 yang tadi bisa diimplementasikan dalam banyak hal ya. Ya, jadi orang yang niat untuk melakukan perbaikan dalam hal apa saja, jangan sampai kemudian mereka batal atau gagal oleh karena dunia. Ya, itu bisa terjadi ya. Ya, jadi bahkan mungkin kalau diimplementasikan di perusahaan-perusahaan di pabrik-pabrik tertentu ya. Oh, pabrik ini syaratnya mesti ada ABC ini ya. Nah, ketika syaratnya diminta, ABC-nya tidak bisa dipenuhi, ternyata masih bisa berjalan dengan cara nyuap gitu ya. Nah, itu artinya yang disuap ini tidak melaksanakan amanah kesabaran, tidak menjaga kesabarannya ya. Jadi dia termasuk orang yang tidak bersabar untuk tidak bermaksiat pada Allah. Jadi harusnya dia sabar untuk tadi tidak bermaksiat pada Allah ya, tapi ternyata dia tidak mampu bersabar. Nah, ini bisa kita kaitkan dengan apa yang pernah kita sampaikan di waktu sebelumnya ya. Ya. Pak Ustadz, mau tanya Pak Ustadz, kalau Ya, maksudnya moderasi beragama itu apa maksudnya? Kan banyak sering di imbauan gitu pemerintah atau apa. Oh ya, moderasi beragama ini bagus ya, bagus kalau memang tetap berjalan di atas koridor yang telah digagas dari awal di situ ya. Ya, jadi karena tadi moderasi beragama ini kan laku medinuk waliyantin ya. Agamamu agamamu, agamaku agamaku, kan begitu ya. Tapi kemudian kalau ternyata moderasi beragama yang gagasannya bagus itu kemudian dirusak dengan tadi untuk berpartisipasi gitu ya. Jadi toleransinya bagus di situ ya. Masing-masing mereka punya toleransi terhadap yang berbeda keyakinan di situ.
Tapi kalau ternyata dipaksa untuk partisipasi, nah itu sudah sebuah pelanggaran. Ya, jadi bukan moderasi lagi, tapi itu pelanggaran ya. Jadi harusnya tidak boleh ada partisipasi dari agama A ke agama B karena masing-masing lakum dinukum waliyadin. Ini kalau kita kaitkan dengan fatwa yang kemarin itu, nah itu untuk menegaskan kembali. Kenapa fatwa itu kok keluar gitu ya? Fatwa itu keluar karena ternyata moderasi beragama ini yang awalnya itu adalah memang untuk tadi mengimplementasikan lakum dinukum waliyadin gitu ya. Tapi yang terjadi ternyata mengajak partisipasi. Dan itu nanti tadi menghancurkan akidah ya. Ya, misalkan ini karyawan atau karyawan X gitu ya. Waktunya Natal mereka disuruh untuk pakai pakaian sebagaimana keyakinan ownernya misalkan gitu ya. Nah, itu termasuk partisipasi. Jadi karyanya diajak berpartisipasi dan itu fatwa itu untuk meluruskan. Jadi moderasi beragama itu bagus awalnya ya. Tapi ternyata terjadi pelanggaran dan penyimpangan di sana. Ya, yang awalnya untuk mengimplementasikan lakum dinukum waliyadin, tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Ya, jadi masing-masing dipaksa untuk melakukan atau berpartisipasi. Ya. Jadi kita nggak boleh berpartisipasi dalam Ya, hal keagamaan ya Pak ibadah Ustaz. betul. Ya, dalam hal agama tidak boleh partisipasi. Yang boleh kita memang dianjurkan toleransi ya. Ya, jadi kalau Ustaz, ada orang-orang yang mereka menganggap Islam begini dan begitu ya karena memang mereka tidak memahaminya. Fatwa itu dihujat habis bagi orang-orang yang tidak pahamnya. Nah, kalau mereka paham akan akidah Islamiyah, insya Allah mereka bahkan memberikan dukungan sebesar-besarnya terhadap fatwa itu. Karena untuk menyelamatkan umat ya. Karena yang paling banyak terdolimi ya kaum muslimin karena mereka mayoritas gitu ya. Iya. Ustaz, Makasih, mau Pak Ustaz. apa Iya. kan udah jelas di dalam surat Al-Kafirun itu. Disuruh coba kan, coba udah kamu sekarang Pak ikut agama aku seperti ini, nanti gantian sehari kamu ini sehari itu, kan dari dasar itu aja udah jelas. Berarti partisipasinya itu juga kan enggak yang seperti itu. Coba mereka kalau nanti pas ya apa namanya Hari Raya Idul Fitri suruh pakai mukena kan mereka nggak mau. Harusnya kalau kita ikut di surat Al-Kafirun kan begitu, Ustaz. Iya, ya, ya. Dan bahkan begini, kalau seandainya mereka mau pakai mukena ya, itu tidak ada untungnya buat kita kalau mereka tidak masuk Islam. Tapi Betul, kalau betul. mereka pakai mukena agar kita mengikuti mereka, nah, itu yang bahayanya di situ gitu ya. Iya, itu maksud saya tadi mau compare sama apa namanya ya, tafsirnya itu, tafsirnya surat Al-Kafirun kan begitu. Makanya Iya, akhirnya iya. kayak ngeyel-ngeyel kan gitu. Di Al-Kafirun kan begitu tafsirnya. Iya. Kita memang nggak ada untungnya. Iya. Itu kan cuma Jadi akal-akalan mereka, Ustaz. kalau mereka mengucapkan selamat ya agar kita juga mengucapkan selamat di saat mereka tadi ya melakukan itu ya. Nah ini kan orang kalau tidak berpikir dengan basic tauhid itu dianggap umat Islam tidak toleransi gitu ya. Oh mereka mengucap selamat pada umat Islam, umat Islam tidak mau kan gitu ya. Padahal itu partisipasi bukan toleransi kan begitu. Jadi tadi moderasi agama awalnya bagus ya. Tapi menteri agamanya kenapa diam aja, Ustaz? Makanya karena tampak dibiarkan sehingga fatwa itu muncul untuk membentengi kaum muslimin begitu. Karena harusnya kan dijaga di situ ya. Harusnya dijaga, tapi yang terjadi tidak dijaga. Jadi wajar ketika fatwa itu muncul. Dan kaum muslimin mesti ikut untuk mendukung fatwa itu gitu ya. Ini kan dalam rangka tadi menjaga pesan-pesan Allah di Al-Qur'an ya, termasuk inna nahnu nazzalna dzikra. Jadi artinya turut menjaganya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di situ ya. Termasuk tadi mendukung fatwa itu ya untuk menyelamatkan kaum muslimin. Ya, kita sedih ya, misalkan Bapak Ibu ya ke rumah makan A di bulan-bulan tertentu atau di hari-hari tertentu ya. Lantas ternyata pramusajinya ternyata pakai pakaian begitu, kan sedih ya. Sudah pakai jilbab, ada pakai jilbab ternyata dia pakai begitu. Kan sedih banget gitu ya. Ya. Jadi itu tadi karyawan ini karena mereka kan tadi butuh pekerjaan ya. Bahasanya tadi itu zinah al hayati dunia ya. Jadi itu perhiasan kehidupan dunia. Ya, sehingga mereka dipaksa untuk begitu gitu ya. Mestinya tidak boleh kan begitu ya. Ya, mereka harusnya tegas. Tapi yang dipersalahkan ini berarti harus tadi ownernya di situ ya.
karena memaksa mereka yang Kalau beragama negara ini kan berarti untuk melakukan tanggung jawab umaro kan Ustadz. ya. Kalau karena ini negara berarti kan tanggung jawab umaronya kan. Betul, ya, tanggung jawab umaro. Ya, makanya kan MUI merasa itu tanggung jawab besar ya, sehingga diluruskan dengan adanya fatwa itu. Iya. Ya. Dan ini nanti bisa macam-macam kalau ayat 28 ini ya. Jadi kalau tadi diimplementasikan bisa bermacam-macam. Ya, jadi yang jelas orang itu kalau niatnya untuk berbuat baik, niatnya berbuat baik ya. Ternyata dia terhalang untuk melakukan melakukan rencananya oleh karena tadi dihadang oleh suapan-suapan. Nah, itu kan berbahaya di situ ya. Ya. Ya, jadi hutan lindung berubah fungsinya menjadi apa gitu ya. Ya, atau misalkan apa ya berubah jadi apa gara-gara tadi terkait dengan zinatul hayati dunia ya, tertarik dengan perhiasan kehidupan dunia jadi sehingga berbelok arah gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, jadi kesimpulan di ayat 28 ini adalah bersabar untuk tidak bermaksiat pada Allah. Itu ya. Intinya seperti itu ayat 28 ini. Ya. Berarti Jadi lagi hukum waliyadin ya Ustaz di sini ya. iya, Soalnya kan betul. umaronya nggak bisa kita harapkan kan. Iya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 29 pada waqulil haqq. Nah, ini juga sampai wakaf yang kedua sampai surah Dikuha ya. Sampai surah Dikuha. Bu Tuti, silakan. Surah Dikuha, iya surah Dikuha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Dan katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu. Wa man syaa'a falyu'min. Dan barang siapa menghendaki maka berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur. Dan barang siapa menghendaki maka kafirlah, menghendaki kekafiran berarti ya, maka kafirlah. Inna a'tadna lidzalimina naro. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim, menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. Atau bihim surudikuha. Neraka itu mengepung apinya mengepung mereka. Ya sudah, Ustaz. Ya. Wa qulil haqqu, katakanlah Muhammad, kebenaran itu mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian. Jadi ukuran kebenaran dari Allah ya, bukan dari manusia. Jadi ketika Allah menganggap partisipasi itu salah, berarti kita akan samina wa ta'na ya, kebenaran dari Allah. Jadi kalau kita dilarang partisipasi dalam ibadah, berarti itulah al-haq, kebenaran dari Allah. Jadi tidak boleh pakai berdasarkan pendapat orang di situ ya. Faman syaa falyu'min, barang siapa yang menghendaki dia bisa beriman. Ya, nah ini barang siapa menghendaki dia harus beriman ya. Wa man syaa falyakfur, dan barang siapa yang menghendaki dia boleh ingkar. Ya, jadi Allah memberikan pilihan ya. Jadi yang merasa beriman mereka diwajibkan untuk beriman pada Allah dengan menyatakan bahwasanya kebenaran itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Inna a'tadna lidzalimina nara, sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang yang zalim api neraka. Ahata bihim suradikuha, yang gejolaknya bisa meliputi ya, atau bisa mengepung mereka. Ya, jadi ini Allah mengancam di situ ya, terkait dengan orang-orang yang tidak mengimani, orang-orang yang zalim.
Jadi yang tidak beriman otomatis Allah sebut sebagai orang-orang yang dolim ya. Ya, jadi kebenaran tetap dari Allah, tidak bisa pakai pendapat manusia. Ya, sehingga Allah menyatakan yang mau beriman silahkan, yang tidak juga silahkan. Hanya saja yang tidak beriman termasuk dianggap sebagai orang yang dolim, yang Allah telah sediakan api neraka yang gejolaknya saja akan mengepung mereka, gitu ya. Ya, jadi artinya mereka tidak akan bisa bebas dari itu. Ya. Ya, nah di sini kalau kita mendapati ancaman, ya berarti memang ada manusia-manusia yang mereka yang tidak kuat imannya, mereka bisa lepas, gitu ya. Ya, mereka masih akan lebih cenderung pada pendapat manusia dibandingkan firman Allah. Ya, nah itu tadi terkait dengan keimanan. Jadi di sini ada kemungkinan ya. Jadi kalau Allah menyebut fal yu'min dan fal yakfur, berarti ada kemungkinan orang-orang itu tetap saja ingkar, gitu ya. Ya, makanya Allah berikan ancaman di situ karena tidak sedikit manusia itu yang mereka takut karena mereka diberikan ancaman di situ ya. Ya, jadi mestinya memang dengan kesadarannya. Tapi tidak setiap orang mereka bisa sadar ya. Ada orang yang mereka baru baik gitu ya ketika mereka diancam gitu ya. Makanya Allah memberikan ancaman di sini karena sangat mungkin di situ ada manusia-manusia yang mereka cenderung tidak kembali pada al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Tuhanmu tidak ya, tapi kebenaran dikaitkan dengan manusia. Iya, lanjutannya pada wa iyastaghiitsu, silakan bukan wa iyastaghiitsu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyastakhisu, dan jika mereka meminta minum, yukhosu bima ingkal, mereka diberi minuman dengan air seperti logam yang mendidih. Yasbil wujuh, menghanguskan muka-muka. Bi'sasyarab, minuman yang paling jelek. Wasaat murtafaqo, dan tempat istirahat yang paling buruk. Iya. Wa iyastaghiitsu, ya, ini termasuk tambahan dari ancaman yang Allah maksud ya. Jadi mereka tidak hanya dikepung dengan gejolak api neraka. Wa iyastaghiitsu, ketika mereka minta siraman, maksudnya mereka minta minum, yughatsu, mereka diberikan minum bima'in, dari air ya, atau dengan air. Kal muhli yashfil wujuh. Nah, itu seperti cairan besi panas yang memanaskan wajah-wajah mereka atau yang merusak wajah-wajah mereka. Ya, jadi tergambar di situ betapa dahsyatnya ancaman yang Allah berikan di sini, menunjukkan bahwa manusia itu bisa saja ya, mereka itu sudah tahu tapi tetap melanggar di situ ya. Sudah tahu kebenaran dari Allah tapi mereka tetap bandel. Ya. Jadi sehingga kita dapati ancamannya tidak hanya api neraka yang mengepung mereka gejolaknya, tapi juga terkait dengan kalau mereka minta minum, ya, maka mereka diberikan minum dengan cairan besi yang bisa menghancurkan wajah-wajah mereka. Bisa syarabu, seburuk-buruk minuman, wasaat murtafaqo, dan juga seburuk-buruk tempat istirahat. Ya, jadi ini diterjemahkan dengan murtafaqo di situ. Ya, kalau ada orang-orang yang mereka beristirahat dan mendapati itu, ya menunjukkan bahwasanya mereka diingatkan oleh Allah terkait dengan itu. Ya. Ya, jadi ini dalam kehidupan di dunia. Ya, kalau ada orang-orang yang mereka tidak menganggap kebenaran dari Allah, yang dianggap adalah kebenaran dari manusia, berarti kalau mereka sedang beristirahat, menunjukkan itu seburuk-buruk tempat istirahat. Ya, kalau mereka ternyata mati di saat itu, tidak ada waktu bertaubat bagi mereka ya. Kalau mereka sedang minum, maka itu seburuk-buruk minuman ya. Meskipun mereka mungkin minum sesuatu yang menjadikan mereka tetap merasa nyaman, tapi ibaratnya mereka tadi ya, kalau di saat minum mereka minum dengan minuman yang begitu yang menakutkan ya. Ya, jadi sampai kal muhli yashfil wujuh. Ya, jadi seperti cairan besi. Nah, cairan besi, orang air panas saja sudah mengerikan ya. Ini cairan besi panasnya. Yashfil wujuh. Ya. Pak Ustadz, ini tadi berkait dengan pertanyaannya Bu Tuti. Ini juga kan terjemahannya nggak ada itu.
maka barang siapa yang menghendaki beriman kan seharusnya maka berimanlah itu. Kemudian barang siapa yang menghendaki maka kafirlah. Jadi kalau enggak belajar nahwu sorof enggak ada ininya. Iya, maka berimanlah di situ ya, ada perintah di situ ya. Nah, bisa juga nanti diterjemah dengan maka dia harus beriman, gitu ya. Barang siapa yang mau, ya, yang mau untuk memastikan kebenaran dari Allah, maka dia harus beriman. Yang berikutnya dan barang siapa yang menghendaki maka kafirlah kan kalau nggak ada kekafirannya kan nggak ada kalimat kekafirannya Iya. di terjemahnya ada kalau Iya, berikutnya kita masuk di ayat 30 innalladzina amanu ya. Bu Husna silakan innalladzina amanu ayat 30. Nah, belum dibuka mic-nya, Bu Husna. Mic-nya belum dihidupkan Bu Husna. Ya, dihidupkan dulu mic-nya. Ya. Dibanding dulu. Kita beranjak dulu ya, ayat 30 ke Pak Abid. Silakan Pak Abid. Innalladzina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan atau beramal soleh. Inna la nudi'u ajroman ahsan. Sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang ahsana amala yang lebih baik amalnya. Ya. Innalladzina amanu sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus sholihan dan yang beramal soleh. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan atau kami tidak melenyapkan, kami tidak menghilangkan ajra man ahsan pahala dari orang yang berbuat amal terbaik. Ya, jadi di sini kita dapati orang beriman dan yang beramal soleh. Berarti amal soleh itu dicatat oleh Allah ketika mereka mulai dengan keimanan ya. Ya, jadi orang-orang yang tidak beriman maka mereka tidak dianggap sebagai orang yang beramal soleh karena dasarnya adalah iman dulu ya. Ya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Jadi ahsanu amala, amal terbaik mereka akan dicatat oleh Allah ya. Nah, jadi kalau kita misalkan kembalikan pada paman Rasulullah Abu Thalib ya. Ya, kalau kita bicara ihsanul amal, apakah yang dilakukan Abu Thalib itu amal yang terbaik gitu ya? Ya, itu luar biasa gitu ya dukungannya dan tadi sampai dia bisa berkorban apa saja demi Rasulullah ya. Tapi ternyata niatnya bukan karena utusan Allah, tapi karena unsur keponakan gitu ya. Ya, karena unsur keponakan. Kita bisa bayangkan kalau Abu Thalib membuka dengan syahadatain gitu ya. Ya, jadi dia beriman dulu di situ, kemudian tadi mengikuti semua yang dilakukannya disebut Allah sebagai amal soleh. Tapi kalau ternyata tidak, berarti tidak ada amal soleh di situ. Ya, dan dipastikan orang yang tadi beriman dan beramal soleh, maka tidak akan ada yang hilang ya. Jadi apa yang mereka lakukan tidak akan ada yang hilang, semuanya akan Allah berikan balasan ahsanu amala sebaik-baik atau lebih baik dibandingkan apa yang mereka lakukan ya. Ya, termasuk misalkan kita mengkaji ayat Allah sesaat ya. Jadi mengkaji ayat Allah sesaat itu lebih baik dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat atau 100 rakaat. Jadi para ulama berbeda pandangan apakah 100 rakaat atau 1000 rakaat. Tapi yang jelas
100 rakaat misalkan ya, itu kan pasti capek gitu ya. Kita sholat dalam satu waktu sampai 100 rakaat. Tapi ternyata kita mengkaji ayat Allah sesaat saja. Itu lebih baik dibandingkan kita sholat sampai segitu banyak ya. Menunjukkan bahwasanya tidak akan ada yang sia-sia di situ. Pasti Allah tadi akan memberikan ahsanu amala, ya, balasan yang lebih baik daripada apa yang kita kerjakan di situ ya. Ya, tapi tadi tetap diawali dengan keimanan, nah, baru semua yang dilakukannya akan Allah berikan balasan yang terbaik. Berarti Ustadz, Ya, apa namanya, pamannya Nabi itu hilang semua ya kebaikannya itu ya. oh ya. Jadi Kan kebaikannya kebaikan. tidak dianggap sebagai amalan di situ Iya. ya. Ya, itu tadi apa ya bahasanya ya, merubah, menggeser sedikit apa ya niat di situ ya. Ya, tadinya karena niat karena keponakan, tapi niatnya karena itu utusan Allah gitu ya. Pembelaannya kan sama di situ ya. Kembali Iya. pada niatnya saja. Ya, makanya Rasul selalu mengingatkan pada para sahabat, jadidu imanakum, ya, perbaharilah keimanan kamu sekalian, karena boleh jadi begini, boleh jadi ada keimanan yang bermasalah di situ, kita sadar atau tidak, sehingga kita disuruh untuk memperbaharui ya. Kita ambil contoh-contoh yang mungkin dianggap orang sebagai masalah kecil tadi. Ya, misalkan di saat non muslim mereka melakukan hari rayanya, ternyata dia sebagai muslim ternyata ikut berpartisipasi ya, misalkan pakai pakaian ala mereka di situ ya. Nah, itu kan dianggap biasa. Jadi dia harus memperbarui lagi keimanannya. Karena keimanannya waktu itu sedang terganggu di situ ya. Ya. Nah, ini kalau sudah sistematis, kalau tidak diselamatkan oleh ulil amri ya berbahaya sekali gitu ya. Karena ulil amri punya tanggung jawab terhadap itu. Ya, jadi tetap dijadi itu ya. Jadi kalau misalkan di antara kita pernah ada yang seperti itu, kita berbarui lagi iman kita. Nah, bahwasanya yang seperti itu dilarang dalam syariat, sehingga kita tidak akan melakukan seperti itu lagi ya. Nah, itu karena boleh jadi terjadi pada orang-orang tertentu yang mereka pernah ada di tempat-tempat seperti itu gitu ya, yang kemudian dengan mudahnya dia terbawa di situ ya, terbawa oleh situasi, ya, itu bisa terjadi. Kan banyak yang suami istri beda agama, Ustadz. Nah, masalahnya itu jadi masalah tersendiri ya. Iya. Dan begitu, jadi toleransinya tinggi. Ya, ya itu tadi part bukan toleransi lagi ya. Karena begini, putri Rasulullah Zainab radhiyallahu anha ya. Zainab ini kan sebelum Rasul diutus oleh Allah menjadi nabi kan menikah dengan Abul As ya. Tapi Oh. setelah Rasul diutus oleh Allah, Zainab ini masuk Islam bersama Rasulullah ya. Nah, suaminya enggak. Karena suaminya enggak masuk Islam sehingga terpisah dengan sendirinya, terpisahkan ya. Nah, kemudian setelah suaminya ini masuk Islam setelah 3 tahun itu masuk Islamnya, itu karena peristiwa perang Badar itu, setelah 3 tahun semuanya masuk Islam. Ketika masuk Islam dikembalikan oleh Rasul Abul As pada Zainab. Ya, kembali lagi. Nah, itu yang berbeda dalam riwayatnya saja ya. Ya, ada 2 riwayat yang menjelaskan bahwasanya mereka akad baru. Yang satu hadis menyebutkan mereka tidak melakukan akad lagi, tapi langsung dikembalikan saja oleh Rasulullah. Nah, itu terkait dengan pendapat yang berbeda, apakah dengan akad baru atau tidak ya. Yang jelas mereka terpisahkan ketika berbeda agama, ketika sudah sama dikembalikan lagi oleh Rasulullah. Seperti itu. Baru dengar saya nih, Ustadz. Ya, jadi terpisahkan ya. Ya, dan Zainab ya mesti menerima. Jadi Zainab cintanya pada Abul As itu luar biasa gitu ya. Iya. Sampai ini kan Abul As kan menjadi tawanan di perang Badar. Nah, di perang Badar itu kan keputusannya tawanan itu dibunuh. Jadi awalnya tawanan mau ditukar dengan tawanan yang lainnya, tapi ternyata Umar bin Khattab usul agar tidak boleh ada tawanan bagi kaum muslimin. Ya, jadi tawanan itu dibunuh saja karena dianggap kafir harbi gitu ya, bukan kafir dhimmi. Nah, karena pendapat Umar sendiri sehingga dari hasil musyawarah nampaknya karena hanya sendirian ya, ternyata ayat turun. Dan ayat turun di Al-Anfal itu yang menjelaskan maka nali rasulin ayyakunal asra. Rasulullah itu tidak mungkin punya tawanan. Jadi tawanan itu harus dibunuh di situ ya.
Nah, jadi tawanan Badar itu dibunuh. Nah, kemudian Abul As ini kan termasuk tawanan. Nah, Zainab ini itu rasanya itu jadi masih apa luar biasa gitu ya. Sampai kalung kalung Bunda Khadijah radhiyallahu anha yang dihadiahkan pada Zainab itu diberikan oleh Zainab pada Rasulullah. Jadi mengatakan begini, wahai ayahku, ini jaminan bahwasanya Abu As itu ada kebaikan dalam dirinya yang tetap saya harapkan gitu ya. Dan ternyata tadi prediksi Zainab betul ya. Ternyata setelah itu Abu As masuk Islam. Ya, nah kalau dia misalkan terbunuh di saat itu ya sudah wassalamnya. Tapi ketika dia masuk Islam dikembalikan oleh Rasul pada Zainab. Nah itu tadi. Jadi terpisah oleh keyakinan meskipun awalnya pernikahannya aman nih itu ya. Tapi ketika dalam perjalanan berbeda ternyata terpisah. Nah ketika sudah satu mereka disatukan lagi. Ya. Ya, itu juga di masa Rasul juga pernah itu ada seorang wanita yang dia itu dilamar oleh orang lain karena alasannya suaminya tadi belum masuk Islam. Di situ sedangkan dia sudah masuk Islamnya. Ya, dan ternyata di saat pernikahannya ketika mau akad itu suami pertamanya datang dan dia mengatakan bahwasanya istriku sudah tahu kalau aku sudah masuk Islam. Cuma mungkin dia pura-pura nggak tahu atau apa gitu ya. Nah, oleh Rasul, suami yang kedua yang setelah akad itu dibatalkan, dikembalikan pada suaminya pertamanya. Nah, karena tadi, ya, jadi karena sudah sama-sama Muslim, jadi dikembalikan di situ. Ya, kalau berbeda dipisahkan. Ya. Tegas ya. Ya, tegas sekali. Makanya kalau kita dapati kebablasan ketika kemudian pelanggaran-pelanggaran terjadi gitu ya. Jadi termasuk fatwa MUI dalam rangka untuk menyelamatkan umat. Ya, kita masuk di ayat 31 dari Ulaika. Ini Bu Husna sudah kebuka kayaknya itu mic-nya ya. Boleh silakan Bu Husna dari Ulaika ayat 31. Sudah bisa dengar, Pak? Oh, sudah terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahum jannatu adni tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna siyaban khudran min sundusin wa istabrakin muttaqiina fiha alal araiki ni'mas sawabu wa hasunat mautafaqqa. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Adnan yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk di atas kursi panjang yang indah di dalamnya. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Ya. Ulaika lahum jannatu adn. Mereka itu mendapatkan surga-surga adn, tajri min tahtimul anhar yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Yuhallawna fiha min asawira min dahab. Mereka dihalkan gelang-gelang atau kalung-kalung dari emas. Wa yalbasuna thiyaba, dan mereka juga mengenakan thiyaba, pakaian khudron hijau, min sundus dari sutra. Ya, sutra tebal, wa istabrok, dan sutra tipis, muttaqi'ina fiha 'alal araik. Mereka duduk di atas dipan-dipan, nikmat thawat, sebaik-baik balasan, wa hasunat murtafaqah, dan sebaik-baik tempat istirahat. Nah, di sini kita mendapati tadi terkait dengan apa yang Allah haramkan di dunia untuk laki-laki ya. Mereka dilarang mengenakan emas-emas, ya. Di surga mereka dipersilahkan.
Laki-laki di dunia mereka dilarang pakai sutra, tapi di akhirat mereka dipersilakan mengenakan sutra di situ, ya baik sundus maupun istabrak. Ya, ini menunjukkan bahwasanya hal-hal yang pernah diharamkan Allah di dunia dihalalkan bagi mereka di akhirat ya. Ya, jadi ini meskipun kita dapati emas, perhiasan halal buat wanita di dunia gitu ya. Tapi nanti untuk laki dan perempuan jikalau itu ada perabot dari emas berarti termasuk yang diharamkan ya. Jadi cangkir ya, ternyata tutupnya dari emas gitu ya. Atau cangkirnya sendiri dari emas itu termasuk yang diharamkan. Nah, atau ini apa terkait dengan perabot-perabot yang mereka miliki yang terbuat dari emas termasuk yang diharamkan ya. Ya, kalau perhiasannya berarti halal buat wanita, haram buat laki-laki. Ya, nah di surga dihalalkan itu semuanya. Ya, ini juga terkait dengan sutra di situ ya. Ya. Jadi baik model-model sutra, baik yang sutra tebal, sutra halus dan seterusnya. Ya, dan kemudian di sini kita mendapati ada gambaran muttaqina fi'al araik yang mereka duduk di dipan-dipan menunjukkan tadi ada kebahagiaan yang luar biasa pada mereka ya meskipun ini tergambar sederhana, tetapi ketika informasi ini disampaikan pada masyarakat Arab ketika itu ya memang kata araik ini sesuatu yang membuat mereka merasa nyaman ya. Ya, bahwa kenyamanan mereka itu dibuktikan ketika mereka muttaqina fi alal araik. Ya, mereka bisa duduk, mereka bisa bersantai di dipan-dipan mereka. Ya, ini Allah sebut dengan nikmat thawab ya, jadi sebaik-baik balasan, wa hasunat murtafaqo dan sebaik-baik tempat istirahat. Nah, jadi meskipun kita mendapati mungkin ada orang yang menganggap sederhana ya apa yang Allah tawarkan, tapi kita ingat apa yang ada di surga tidak pernah sama dengan apa yang ada di dunia di situ ya. Ya, kenikmatan yang mereka dapatkan ketika mereka mengenakan sutra di dunia tentu berbeda dengan sutra di akhiratnya. Begitu juga dengan istilah aroik ya, dipan-dipan di dunia tentu akan berbeda dengan yang ada di akhirat. Ya, karena di akhirat itu semuanya tidak pernah kita saksikan ya. Jadi mala ainun ro'at wala udunun samiat ya. Jadi sebelumnya tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita dengar gitu ya. Jadi kalau Allah memberikan gambaran itu tadi untuk memberikan kemudahan kita dalam membayangkan. Tapi tidak akan pernah seperti itu ya. Jadi akan jauh lebih dari itu. Ya, jadi seperti kalau kita mendapati ada tadi ya, misalkan ada manna wasalwa di Al-Baqarah ya. Ya, itu tentu akan berbeda sekali gitu ya kualitasnya dengan makanan-makanan dunia. Ustadz di Al-Waqiah itu ya, kan itu kan banyak tentang masalah surga kan. Itu saya kok nggak pernah kebaca ya kalau laki-laki itu bisa poligami. Gimana itu Ustadz sebenarnya Pak? Masih ada poligami apa enggak kalau di surga nanti? Oh ya, jadi itu yang ada di surga itu tidak ada yang diharamkan. Ya, jadi semuanya halal di situ. Seperti apa, wallahu alam di situ, gitu ya. Ya, ya. Jadi itu tadi kalau kita kaitkan dengan pasangan-pasangan, ya, azwaju mutahharah ya. Azwaj itu kalau diurai itu kan jamak dari zaujun ya. Jadi zaujun itu makna dasarnya itu suami, makna dasarnya ya. Tapi ternyata zaujun juga bisa diartikan dengan istri di situ ya. Iya, Tapi kemudian begini, kenapa kata azwaj itu dahulu kok diartikan dengan istri-istri? Apakah yang wanita mereka tidak mendapatkan suami-suami gitu ya? Ya, jadi sebetulnya zaujun itu makna dasarnya itu adalah suami di situ ya. Kalau kita artikan secara tekstual di situ. Nah, kalau kita bicara azwaj berarti menunjukkan bahwa wanita mereka mendapatkan suami-suami gitu. Kalau diartikan itu adalah hak wanita ya. Nah, tapi kemudian terjemahannya ternyata diartikan dengan istri-istri gitu ya. Nah, sebetulnya dalam bahasa Arab itu sudah sangat adil ya. Kenapa? Zaujun kalau mudakar itu kita ingat ya, mudakar itu bisa untuk laki-laki dan perempuan gitu ya. Tapi kalau muannas berarti khusus untuk perempuan saja. Nah, jadi kenapa Allah kok menyebut pakai mudakar kok tidak pakai muannas gitu ya? Nah, kalau Allah menyebut dengan mudakar ini berarti untuk laki dan perempuan gitu ya. Kalau Allah menyebut muannas berarti hanya untuk laki-laki saja. Jadi azwaj itu yang salah terjemahannya. Kenapa terjemahnya kok diartikan istri-istri gitu ya? Kalau istri-istri seakan-akan perempuan tidak mendapat bagiannya, seakan hanya laki-laki saja gitu ya. Padahal Allah sudah menyebut dengan kata zauj di situ.
Allah tidak menyebut dengan zaujah. Jadi zaujah itu kalau dijamakan jadi zaujat begitu ya. Kalau azwaj berarti jamak dari zaujun gitu ya. Jadi artinya Allah ketika menggunakan kata di situ itu sudah luar biasa di situ ya. Tapi kenapa kok diterjemahkan istri-istri gitu ya? Nah, itu tadi terkait dengan apa ya, yang menerjemah mungkin seorang laki-laki dan dia membayangkan itu istri gitu ya. Dan memang tidak salah kalau diartikan istri, tapi secara tekstual itu tadi artinya suami-suami gitu ya. Ya. Saya suka baca pasangan aja Ustaz. Ya, nah itu tadi kemudian terkait dengan apa ya, dengan contoh yang saya sebut tadi kata azwaj ya. Ya menunjukkan bahwasannya ya bukan hanya untuk laki-laki saja, yang perempuan juga gitu ya. Nah, seperti apa mekanismenya wallahu alam gitu ya. Yang jelas Allah menawarkan, nanti boleh kita lihat di ayat 26 di surah Al-Baqarah ya. Azwajum mutahharah, Allah sebut dengan kata azwajum mutahharah. Kenapa Allah sebut mutahharah kok pakai muannas? Karena azwaj itu jamak. Jadi nanti kembali pada kaidah nahwu likuli jamin muannas, setiap yang jamak itu muannats gitu ya. Bukan berarti perempuan gitu ya. Iya. Ya, ya Ustaz. Ya, jadi konsepnya seperti itu ya, tapi nanti seperti apa itu tadi. Pokoknya seorang muslim yang beriman mereka tawakal saja dengan itu. Kalau Allah menawarkan, mereka tidak hanya mendapati kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, tapi termasuk tadi ada bahasa azwaj di situ. Ya, berarti tadi akan menenangkan siapapun ya. Tidak hanya laki-laki, tapi perempuan juga akan merasa tenang di situ. Makanya kan sebetulnya aneh ya kalau ada misalkan ada ibu-ibu bertanya begini ya, apa ya ibu bertanya ya nanti kalau masuk surga gitu ya, kalau masuk surga kalau suaminya misalkan kalau suami saya masuk neraka saya bersuamikan siapa Ustadz gitu ya. Nah itu sebetulnya kan tidak perlu dipertanyakan ya. Kalau kata azwaj itu di ayat 26 misalkan di Al-Baqarah itu dimaknai dia tidak perlu khawatir kan begitu ya. Ya. Nah, tapi yang bertanya suka begitu yang perempuan. Laki-laki itu saya belum pernah ada laki-laki yang bertanya begitu. Ya, mungkin tadi kan azwaj diartikan istri-istri gitu ya. Jadi sehingga yang perempuan merasa mungkin nggak dapat bagian di situ. Tapi kita ingat ya, Allah sudah memilih kata yang terbaik gitu ya. Ya. Jadi mudakar untuk laki dan perempuan, kalau muannas hanya untuk perempuan saja. Ya. Kayak bahasa Indonesia juga Ustadz ya? Ya. Apa? Bahasa Indonesia juga. Kalau putra itu termasuk anak laki-laki, anak perempuan. Berapa putranya? Berapa anak perempuannya? Berapa anak laki-laki? Iya. Iya. Sama. Terus ada kata-kata begini. Bidadari itu kan bahasa Indonesia ya. Ya, itu bahasa Indonesia. Nah, itu kan bahasa terjemahnya karena orang Indonesia tidak mengenal ada bidadara gitu ya. Ya. Ya, itu contoh dari kata azwaj ya. Ya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 32 dari wadrib. Ya, Bu Anida silakan wadrib ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran suaranya Pak Ustaz? Ya, kedengaran. Ya. Wabrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima, dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki yang kami beri salah seorang dalam kurung yang kafir di antaranya jannataini dua buah kebun min a'nab anggur wa hafafnahuma, dan kami kelilingi kedua kebun itu binakhli dengan pohon-pohon kurma, waja'alna dan kami buatkan bainahuma di antara keduanya kebun itu zar'a ladang. Ya. Wadrib lahum, dan buatkan perumpamaan, wadrib lahum mathalaya, dan buatkan untuk mereka sebuah perumpamaan wa Muhammad rajulaini dua orang ja'alna li ahadihima jannatain, yang kami berikan pada salah seorang di antara keduanya dua kebun min a'nab dari anggur wa hafafnahuma binakhlin, dan kami kelilingi keduanya dengan pohon kurma
Ya, jadi ini pohon kurma, kebun kurma yang dikelilingi oleh pohon kurma ya. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan kami jadikan di antara keduanya ada ladangnya yang bisa ditanami sayur dan seterusnya. Nah, ini menggambarkan bahwasanya ini kebun yang sulit didapat di saat itu ya. Ada kebun yang model begitu. Ini kebun anggur dikelilingi oleh kurma, gitu ya. Nah, kemudian di antara keduanya ada ladang di situ yang bisa ditanami sayuran ya. Berarti dia mendapatkan air yang cukup di situ. Ya, nah kita ingat bahwasanya kalau kurma itu mendapatkan air yang banyak atau kebanyakan dia tidak bisa berbuah ya. Nah, jadi artinya ini ada dua fenomena yang berbeda terkait dengan kebun yang dimiliki oleh seseorang itu. Ya, nah artinya ini adalah sebuah rizki yang Allah berikan pada salah seorang di antara keduanya. Nah, rizki yang luar biasa di situ. Kalau misalkan dikaitkan dengan zaman sekarang, ini perusahaan yang sulit untuk dimiliki oleh banyak orang ya. Itu perusahaan yang sangat langka di situ. Jadi kebun ini karena memang kebun yang sangat langka. Dan Allah menyebut contoh dengan kebun karena di saat itu orang itu kalau tidak beternak ya berkebun gitu ya. Jadi sehingga untuk menggambarkan sebuah keindahan, Allah memberikan contoh dengan adanya kebun. Ya. Nah, kemudian dijelaskan selanjutnya, silakan masuk di ayat 33, Bu Wardi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkal jannataini atat ukulaha. Itu kedua-dua kebun mendatangkan buahnya. Walam tadlim minhu syai'a, dan tidak menzolimi darinya sedikit pun. Wafajjarna khilala wafajjarna khilalahuma nahra. Dan kami pancarkan sela-sela keduanya sungai. Ya. Kiltal jannata ini, dua kebun itu, atat ukulaha, memberikan buahnya. Jadi dua-duanya memberikan buah ya. Kurmanya memberikan buah, di situ memberikan hasil, kemudian anggurnya juga membuahkan hasil. Walam tadlimin husyai'a, nah yang dimaksud tidak mendolimi di sini maksudnya adalah tidak berkurang sedikit pun di situ ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan kalimat ini ya, walam tadlim minhu syai'an, dan tidak berkurang sedikit pun darinya. Jadi hasilnya tidak pernah berkurang. Jadi bagus terus ya, menghasilkan terus dari kebun kurma dan kebun anggur itu. Wa fajjarna khilalahuma nahar, dan kami pancarkan di sela-sela keduanya sungai. Makanya tadi kita mendapati gambaran di ayat 32 terkait ladang di situ ya. Sawah di situ ladang terkait dengan sayuran yang bisa tumbuh di situ karena memang ada sungai ya. Ya, jadi artinya ini fenomena yang luar biasa gitu ya. Biasanya kalau kita mendapati ada sungai di situ, ya kurma tidak bisa tumbuh. Kalau kurma tumbuh, dipastikan tidak bisa berbuah ya karena kebanyakan air ya. Tapi ternyata di sini kita dapati kurmanya bisa berbuah, menunjukkan bahwasannya dia sudah mendapatkan tadi pengurusannya sudah luar biasa di situ, gitu ya. Ya, dia bertahan sesuai dengan kebiasaan pohon kurma di saat ditanam dan berbuah sudah sesuai dengan tidak hanya sesuai dengan iklimnya, tapi sudah sesuai dengan semua yang diperlukan oleh pohon kurma sampai dia berbuah itu ya. Ya, begitu juga tadi dengan anggur, dan ada ladang di antaranya yang itu tadi sulit dimiliki oleh seseorang ya, kebun yang seperti ini. Nah, selanjutnya di 34 silakan dilanjutkan pada wakana. Oh ya, kembali ke Pak Mazwar ayat 34. Belum ada. Bisa lanjut ke Bu Linda ayat 34 ya. Wakana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lahu samarun, dan adalah dia mempunyai buah-buahan.
Wa qala lisahibihi, lalu maka berkata kepada kawannya, wa huwa yuhawiruhu, dan dia bercakap-cakap dengannya, ana aksaru minka malan wa a'azzu nafara, aku lebih banyak dari kamu harta dan lebih gagah pengikutnya. Ya, wa kana lahu thamar, ya, dan dia memiliki tamar, memiliki buah, ya. Ini maksudnya mendapatkan hasil yang besar. Wa kana lahu thamar, ya, dia memiliki hasil yang besar dari itu. Faqala li sahibi, sehingga dia berkata pada kawannya, dia berkata pada yang satunya. Jadi tadi dua orang tadi, yang satu beriman, yang satu ingkar, ya. Nah, yang Allah berikan kebun yang luar biasa ini adalah yang ingkar. Dan ternyata dia begitu gampang berkata pada saudaranya beriman, wa yuhawiru, dia berkata-kata padanya, ana aktsaru minka mala, aku lebih banyak hartanya darimu, wa azzu nafara, dan lebih kuat pengikutku. Nah, di sini tadi yang kaya ini punya banyak harta dan punya banyak pengikut, ya. Jadi orang-orang yang hidupannya materialis tentu lebih suka dengan yang kaya, itu pasti gitu, ya. Ya, nah disitulah kemudian kita dapati kesombongan orang yang ingkar ini luar biasa, ya. Nah, dia ternyata mengukur dirinya gitu, ya, dengan kekayaan yang dia dapati dan juga dengan pengikut yang banyak, ya. Jadi followernya banyak, dia sombong, dia berbangga dengan itu. Ya, jadi sehingga temannya yang beriman ini dianggap kecil di matanya, ya. Ya, tapi nanti tentunya ada kisah yang panjang terkait dengan kebun ini gitu, ya. Ya, ini dua orang yang Allah berikan, yang satu Allah berikan tadi cobaan, ya, dengan kebun yang indah itu. Dan kita ingat bahwasanya tidak semua yang indah-indah terkait dengan harta benda, ya, tidak semuanya akan menjadikan pemiliknya baik gitu, ya. Dan ternyata yang Allah berikan pada seseorang ini ternyata menjadikan pemiliknya makin sombong dan nanti makin menghancurkannya di situ, ya. Ya, jadi ini yang satu Allah berikan kekayaan yang luar biasa, yang satu tidak. Tapi nanti endingnya itu nanti ternyata yang mendapatkan kebaikan adalah yang tidak Allah berikan itu, gitu, ya. Iya, iya. Nah, itu yang kemudian jadi pelajaran buat umat bahwasanya kalau manusia seringkali mereka mungkin lupa dengan akhirat, ya, mereka mengejar harta di situ, ya. Ya, sampai mereka melupakan akhiratnya, padahal tujuan utama mereka adalah akhirat, ya. Ya, ternyata ya ketika hancur, ya sehancur-hancurnya. Mereka tidak akan pernah mendapatkan apapun. Jadi hartanya akan menjadikan mereka makin sibuk sehingga mereka tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini nanti kita dapati ada tanda-tanda kesombongan dari pemilik kebun ini, ya. Ya, dia sudah kalau bertemu kawannya, dia tidak berkata alhamdulillah gitu, ya. Kalau kita ingat Nabi Sulaiman itu ketika mendapati kelebihan yang Allah berikan padanya, itu selalu tadi mengucapkan hadza min fadli rabbi. Ini karunia Tuhanku. Ashkur an-nafur, apakah aku akan bersyukur atau aku akan ingkar dengan kelebihan Allah berikan ini. Dan yang Allah berikan pada Sulaiman tidak pernah Allah berikan pada orang lain di situ, ya. Jadi ini diutus Allah menjadi rasul juga menjadi raja gitu, ya. Yang semua makhluk hidup bisa tunduk dan patuh padanya, itu kan luar biasa, ya. Ya, nggak bisa ditandingi lah gitu, ya. Tapi setiap kali tadi ada sesuatu yang menjadikannya agar tidak lupa, maka selalu mengingat begitu. Ya, hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhan. Nah, harusnya orang tadi mengatakan begitu, ya. Tapi yang terjadi ternyata dia tidak begitu. Ternyata dia menunjukkan kesombongannya, ya. Ya, jadi dia berkata pada kawannya, aku lebih banyak hartanya daripada kamu, aku lebih banyak pengikutnya. Nah, itu yang disampaikan, ya. Ya, jadi model-model crazy rich model sekarang, banyak followernya dan banyak hartanya di situ, ya. Ya, nanti melecehkan kawan-kawannya gitu, ya, yang mungkin belum seperti dia gitu, ya. Ya, nah itu tadi termasuk tadi kehati-hatian, artinya di surah ini kita mendapat banyak contoh, ya, terkait dengan itu, sehingga ini bisa mengingatkan umat agar mereka tadi tetap berpikir dan bertindak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip keimanan. Ya, mereka tidak boleh sombong kalau Allah berikan karunia pada mereka, ya.
Ya, karena sejatinya yang Allah berikan semua ada bentuk daripada ujian. Nanti ujung-ujungnya kembali ke ayat 30, ahsanu amala. Jadi siapa di antara manusia yang paling baik amalnya? Ya, jadi kita semua diuji untuk bisa dipastikan amal kita terbaik di situ ya. Ayyukum ahsanu amala. Dan ujian Allah tadi bisa ujian kebaikan, bisa ujian keburukan. Ya, ada yang diuji dengan sehat terus, ada yang diuji dengan sakit di situ ya. Ya, tapi belum tentu yang diberikan Allah ujian sehat itu kemudian soleh, belum tentu. Boleh jadi yang diuji dengan sakit ternyata dia lebih soleh dibandingkan yang sehat ya. Ya, jadi yang sakit ini ternyata banyak berzikir pada Allah, banyak dan lebih dekat pada Allah ya. Sementara yang sehat ternyata makin sombong. Nah, bisa terjadi di situ ya. Ya, jadi sehingga ayat-ayat ini mengingatkan kita semua terkait dengan pada itu. Ya, kita lanjutkan di nahwunya. Kita sampai di ayat 36 ya di Al-Kahfi ini. Insya Allah pekan depan kita masuk di 35 sampai 45. Ya, kemudian nahwunya kita masuk di tamrin 5. Ya, kita masuk di tamrin 5 ya di nahwunya. Ya, tamrin 5 kita baca perintahnya dulu. Ini ada 8 kata, 8 isim ya. Ada isim. Ini isimnya campur-campur, ada yang mu'annats, ada yang mudzakkar. Ya. Nah, jadi perintahnya istakmilil asma, pergunakan isim-isim al-atiyah berikutnya. Jadi kita disuruh menggunakan isim-isim yang 8 ini fi jumalin tamah, untuk membuat kalimat sempurna. Jadi kita disuruh membuat kalimat sempurna bihaitsu yakunu kullu minha majruran bi harfi jar. Tapi syaratnya kalimat itu ada dia menjadi isim majrur ya. Jadi kita akan menambahkan huruf jar di situ. Jadi kita bikin kalimat tadi bikin kalimat yang di dalamnya ada jar majrur ya. Ya. Nah, isim-isim ini nanti dia menjadi isim majrur. Perintahnya begitu. Jadi artinya kita tidak hanya membuatnya menjadi sebuah kalimat, tapi kita pastikan isim ini nanti dijarkan oleh huruf jar. Tapi bentuknya adalah kalimat ya. Nah, nanti kita bisa lihat di tamrin 3 terkait apa yang sudah kita kerjakan di tamrin 3 kemarin ya dan 2 pekan yang lalu. Itu sudah bentuknya kalimat ya. Ada isim majrur di situ. Jadi ini nanti isim yang 8 ini dijadikan sebagai isim majrur yang sebelumnya ada huruf jarnya. Tapi tidak hanya pasangan jar majrur saja karena perintahnya membuat kalimat ya. Ya, jadi kalimat ini berarti kalimat sempurna. Nanti boleh kita lihat di contoh depan juga bisa di jarul ismi dari nomor 1 sampai nomor 14 itu nanti boleh kita lihat sebagai contoh. Ya. Jadi kita membuat kalimat seperti yang di contoh itu ya, dari nomor 1 sampai 14 itu ya. Hanya saja nanti isim yang 8 ini nanti dia berstatus menjadi isim majrur. Jadi sebelumnya berarti ada huruf jarnya. Jadi berarti kita bebas ya. Kita memilih huruf jar yang mana di situ. Yang jelas ini nanti menjadi 8 kalimat sesuai dengan jumlah isim yang tersedia. Ya. Kalau terkait mudzakkar muannasnya tidak ada masalah ya karena memang dia difungsikan sebagai isim majrur. Berarti tidak ada kaitannya dengan mudzakkar muannas ya. Ya. Ya, jadi nanti ya. Jadi lebih detailnya nanti kita berarti seperti di tamrin 3 kemarin gitu ya. Seperti di tamrin 3 kemarin hanya saja ini isimnya sudah tersedia. Tapi kita berarti disuruh bikin kalimatnya ya. Latihan 5 Ustadz ya. Iya, latihan 5. Ya, jadi latihan 5 ini ada 8 isim yang nanti statusnya menjadi isim majrur semua. Berarti sebelumnya harus ada huruf jar ya. Dan dia sudah masuk dalam kategori jumlah mufidah kalimat sempurna. Ya, nanti boleh lihat di amtilah di depan ya atau boleh lihat di tambahan 3 yang kemarin kita kerjakan ya. Ya, jadi seperti itu model kalimatnya. Silahkan nanti diikuti. Ya, atau seperti contoh di awal al-amtilah itu dari nomor 1 sampai 14 ya. Ya, jadi nanti 8 isim ini difungsikan sebagai isim majrurnya. Ya. Ya, insya Allah perintahnya bisa dipahami ya pada tamrin 5 ini ya. Ini bebas Ustadz, bisa ismiyah, bisa apa namanya, bisa kalimat ismiyah, bisa kalimat ya, fi'liyah. Iya betul. Ya, jadi kalau kalimatnya boleh kalimat fi'il, boleh kalimat isimnya, diawali isim, diawali fi'il boleh, tapi nanti isim ini jadi isim majrur di belakang setelah huruf jarnya.
Ya, seperti itu. Terus contohnya jadi- Ustaz, ini Ya. kan ada di nomor 4. Di nomor 4 itu kan muannas, ya Ya. kan? Nah, Ya. berarti di depannya harus kelihatan tanda muannas atau enggak, Ustaz? Oh, tidak harus. Karena tidak. jadi ini bebas ya, karena memang sebelumnya huruf jar. Ya, boleh. Ya. Kecuali kalau perintahnya kita disuruh bikin khobar, nah itu harus menyesuaikan dengan mubtada'nya ya. Tapi jadi kalau kita ini hanya menjadikan dia sebagai isim majrur saja, ya, yang ya. penting sebelum isim-isim ini ada huruf jarnya. Ya. Ya. Jadi lebih detailnya nanti boleh kita lihat lagi di tamrin-tamrin sebelumnya, karena Ya. itu semua tamrin dari tamrin tamrin 1 ya. Nah, tamrin 1, tamrin 2, tamrin 3 itu semuanya sudah menggambarkan kalimat yang di belakangnya ada isim majrur ya. Ya. Oh, ya betul. Ya. Atau boleh kembali pada amtilah di contoh-contoh di depan ya. Makasih Bang. Ya, itu insya Allah. Jadi kita ada di tamrin 5 ya untuk pekan depan. Ada 8 kata, berarti kalimatnya nanti berarti ada 8 kalimat ya, 8 jumlah. Ya, hal min soal, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, kita akhiri. Kita di tamrin 5, insya Allah di pekan depan ada 8 isim yang nanti akan dijadikan sebagai isim majrur semuanya. Ya. Bikin kalimat sendiri Ustaz. Betul, bikin kalimat sendiri, tapi posisi isim-isim yang 8 ini dia sebagai isim majrur di belakang. Belakang dia. Ya, jadi nanti boleh lihat contohnya di tamrin 1, 2, 3 itu sudah menggambarkan kalimat fiil dan kalimat isim yang belakangnya ada isim majrurnya ya. Nah, jadi nanti posisi isim yang 8 ini nanti sebagai isim majrur di belakangnya. Ya. Baik. Ya, itu insya Allah. Ya, jadi pekan depan kita masuk di tamrin 5 dan kita akhiri di hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.